Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firnanda Kristiana Nurmaida dengan NRP 11101181032 akan melakukan demo simulasi percobaan ketiga VLSI dan perancangan logika yang berjudul Membangun Layout Gerbang CMOS. Sebelumnya telah diketahui bahwa pada NMOS, apabila tegangan gate diberi kondisi low, maka transistor ini akan memiliki kondisi off. Dan begitupun sebaliknya, apabila tegangan gate diberi kondisi high, maka transistor ini akan on. Sedangkan transistor PMOS memiliki kerja yang berkebalikan dengan transistor NMOS, yang mana apabila tegangan gate-nya berkondisi low, maka transistor ini akan on, dan apabila kondisi tegangan gate-nya yaitu high, maka transistor ini akan off. Untuk membangun layout gerbang CMOS dengan menggunakan simulator elektrik ke-6 ini, pertama-tama saya harus membuat library-nya terlebih dahulu dengan cara menekan menu file di library, kemudian memberi nama misalnya percobaan NOR 2. Kemudian selanjutnya saya menekan menu facet, edit facet, new facet, kemudian memberi nama facetnya misalnya NOR 2. Dan di sini facet view-nya saya tetapkan layout karena di sini saya berniat membangun layout gerbang CMOS. Selanjutnya saya menekan menu teknologi, change current teknologi. Di sini sudah benar merge MOS sehingga komponennya menjadi seperti ini, tetap seperti ini. Dan kemudian teknologi option, di sini digunakan metal layers-nya 2 layers. Kemudian saya menyentang di slow, step bias, dan alternate, active, and poly contact rules. Di sini sudah tersentang. Selanjutnya saya menekan teknologi change unit, kemudian saya mengganti lambda size-nya 600, tapi di sini sudah 600 atau 0,3 mikron. Selanjutnya saya memberi grid sehingga untuk mempermudah melakukan atau membuat rangkaiannya. Pada simulator elektrik ini, saya akan membangun layout gerbang CMOS NOR 2 input. Pertama-tama, saya membuat pull-down-nya terlebih dahulu. Yang mana kita ketahui bahwa rangkaian CMOS itu harus terdiri dari pull-up dan pull-down. Pull-up-nya sendiri terdiri dari rangkaian-rangkaian PMOS, dan pull-down-nya sendiri terdiri dari rangkaian NMOS. Untuk rangkaian NOR 2 input, saya membuat rangkaian NMOS-nya terlebih dahulu atau rangkaian pull-down-nya terlebih dahulu. Pertama-tama saya memilih N transistor. Di sini saya rotate 90 derajat counterclockwise, kemudian mengubah width-nya menjadi 12. Karena merupakan 2 input, saya membutuhkan 2 buah NMOS. Kemudian saya lakukan edit, rotate 90 degrees counterclockwise lagi, dan mengubah width-nya menjadi 12. Karena rangkaian NMOS dari NOR gate itu harus diparalel, maka saya memberi metal 1N active contact di tengah-tengahnya. Metal ini saya ubah di size-nya menjadi 12. Tidak hanya di antara kedua sisi NMOS, tapi juga di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Kemudian saya menghubungkan metal 1N active contact ini dengan NMOS-nya. Kemudian saya membuatnya merapat menuju N transistor dengan jarak 1 lambda atau 1 kotak kecil.
Selanjutnya, setelah membuat rangkaian pull down, saya membuat rangkaian pull up-nya dengan menggunakan P transistor. Pada NOR 2 input, rangkaian pull up-nya yaitu terdiri dari rangkaian PMOS yang dipasang secara seri. Pertama-tama saya memilih komponen P transistor, kemudian melakukan rotasi dengan edit, rotate 90 degrees, kemudian width-nya saya ubah 12. Selanjutnya karena 2 input maka saya memasukkan PMOS lagi dengan width 12. Mohon maaf, di rotate dulu, kemudian diubah width-nya 12. Karena dipasang secara seri maka source dari PMOS pertama dihubungkan dengan drain dari PMOS kedua, kemudian jarak antara gate-nya dihubungkan dengan jarak 3 lambda. Kemudian tidak lupa di sebelah kiri dan kanannya saya beri metal 1 P aktif kontak. Saya ubah ya size-nya yaitu 12. Kemudian saya menghubungkannya dengan drain dari PMOS pertama, dan untuk metal 1 P aktif kontak yang di sini dihubungkan dengan source dari PMOS kedua. Kemudian saya rapatkan dengan jarak 1 lambda dari gate. Nah, di sini sudah terbangun rangkaian pull up dan rangkaian pull down-nya. Karena di sini saya akan membuat NOR 2 input, maka source dari PMOS kedua rangkaian pull up saya hubungkan ke drain dari rangkaian pull down, kemudian drain dari rangkaian pull up saya hubungkan dengan metal 1 P aktif kontak. Kemudian source dari rangkaian pull down saya hubungkan ke metal 1N aktif kontak. Kemudian karena di sini merupakan NOR 2 input, saya memberi 2 buah input di kitnya. Kemudian tidak lupa saya memberi PDB dengan cara export, kemudian saya beri nama PDB dengan export karakteristiknya power. Kemudian saya memberi ground dengan cara export bernama GND dengan export karakteristiknya yaitu ground. Kemudian saya memberi input dengan cara export bernama A dengan export karakteristik yaitu input, dan export bernama B. Kemudian tidak lupa saya memberi output. Sebelumnya saya hubungkan dulu dengan salah satu metal 2 kontak. Kemudian saya beri nama Y sebagai output. Ini adalah rangkaian yang telah saya buat. Selanjutnya saya melakukan simulasi rangkaian ini dengan cara menekan menu tools, simulation built-in, kemudian simulate. Di sini terlihat sekali bahwa terdapat 2 buah input, yaitu A dan B, dan sebuah output yaitu Y. Kemudian saya memberikan logic pada kedua input ini, misalnya A saya beri logic 0, B logic 0. Kemudian pada detik kedua saya memberi maksudnya B logic 1,
Kemudian pada detik keempat saya memberi B logic 0 dan A logic 1. Pada detik ke-6 saya memberi B logic 1 dan pada detik ke-8 saya memberi B logic 0 dan A logic 1. Di sini logic output dari rangkaian NOR 2 input, yang mana apabila kedua inputnya itu 0, maka outputnya akan berlogik 1, dan apabila ada satu saja logic ya input yang bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Namun di sini terdapat delay transisi output yang dari 1 ke 0 maupun 0 ke 1. Di sini dapat dilihat delaynya dari 1 ke 0 yaitu sebesar 15,31 pikosecond, sedangkan dari 0 ke 1 yaitu 91,88 pikosecond. Delay transisi ini lebih kecil dibandingkan dengan delay transisi output saat melakukan simulasi rangkaian skematik pada percobaan sebelumnya. Sekian demo simulasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.